Tuhan, kami sangat bersyukur dan terima kasih kepadamu karena kami dapat mengungkapkan ungkapan hati kami ini. Kami percaya kepada Engkau karena firman-Mu tidak pernah berubah ya Tuhan. Firman-Mu lah yang menjadikan alam semesta, langit, bumi dan seisinya, bahkan menjadikan kami manusia. Dan Engkau menopang semua yang ada ini juga dengan firman-Mu. Karena itu firman-Mu sangat dahsyat dan luar biasa. Sekarang kami akan datang kepada firman-Mu dan mau bersama-sama merenungkan supaya kami mendapatkan nasihat dari firman-Mu. Sampaikanlah Tuhan isi hati-Mu dengan jelas dan jernih kepada kami sekalian. Hamba-Mu yang serba biasa ini untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan yang luar biasa, hamba perlu pertolongan Tuhan. Supaya kami semua dapat mendengarkan isi hati Tuhan. Dari awal sampai pada akhirnya saat yang teduh ini kami mohon untuk diberkati dan dituntun oleh Roh Kudus untuk memberi kemuliaan kepada Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang setuju katakan amin. Silahkan duduk kembali. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh memuji dan membesarkan namanya. Terima kasih tim Praise and Worship yang sudah menolong kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya ingin sharing firman Tuhan kepada kita. Marilah kita perhatikan dalam kehidupan ini sebenarnya hampir segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kita, kita bisa menjadi orang yang akhirnya boleh dikatakan berhasil atau efektif dalam kehidupan kita kalau hubungan kita itu baik. Ya, saudara perhatikan, orang pintar sekali tidak bisa hubungan dengan baik, orang lain akhirnya tidak bisa berhasil. Ya, saya kenal dengan satu orang yang sekolah di sekolah yang baik. Dia pintar lagi di situ, tapi dia sama sekali tidak punya social skills namanya, keterampilan bersosial. Akhirnya dia kesulitan hidupnya, mohon maaf, sampai ngutang sini, ngutang sana, dan akhirnya dia harus melarikan diri. Nggak punya hubungan yang baik. Itu hanya dengan manusia. Coba di dalam keluarga juga, kalau hubungan nggak baik, rumah rasanya seperti apa? Coba hubungan pemerintah dengan kita nggak baik. Kita di pemerintah yang pemerintah hubungannya dengan gak baik. Jadi segala sesuatu kayaknya cukup penting ya urusan hubungan. Demikian juga antara hubungan manusia dengan Tuhan. Sebenarnya dosa itu terjadi karena dosa itu adalah mengakibatkan hubungan dengan Allah dan manusia terpisah. Ada orang yang pernah mengatakan bahwa neraka itu luar biasa sengsaranya. Sebenarnya yang merupakan penderitaan adalah kalau kita terpisah dari Tuhan. Bukan soal tempat. Saya pernah sharing seingat saya. Pernah saya diundang ke Amerika dan kemudian saya disajikan semua hal-hal yang luar biasa, termasuk tinggal di hotel yang bagus sekali di Manhattan, di New York. Ya. Tapi di sana nggak ada Bu Esther, nggak ada anak-anak itu. Lalu saya akhirnya telepon. Ketika pulang tinggal di rumah yang biasa, tapi ada orang-orang yang saya cintai dan mereka mencintai saya. Itu seperti sudah surga. Tapi seandainya saya ditawari untuk tinggal di hotel itu lebih lama lagi, mungkin 3 bulan atau 4 bulan, kalau bisa cepat pulang aja. Karena hubungan itu memang betul-betul penting dalam. Kadang-kadang di tempat yang biasa, tapi kalau hubungan kita bagus, sudah seperti surga di situ. Betul ya? Jadi karena itu membangun hubungan atau punya hubungan yang baik itu penting sekali. Nah, saya ingin pagi hari sharing dengan satu judul, membangun hubungan atau hubungan yang langgeng atau hubungan yang kekal. Nah, izinkan saya lebih dulu cerita kira-kira 800 tahun sebelum Masehi. Jadi kalau dari kita sekarang berarti sudah 2800 Masehi. Nah, 2800 tahun sebelumnya. Nah, itu bangsa Israel itu hubungannya dengan Allah amburadul. Mereka sebenarnya sudah dibebaskan dari Mesir dengan sangat luar biasa oleh Tuhan, tapi waktu masuk ke tanah perjanjian, lalu kemudian mereka mulai menyimpang, lalu mulai menyembah berhala. Dan pada masa itu penyembahan berhala dengan luar biasa sedemikian rupa sampai bahkan imam-imamnya juga rusak gitu loh. Sehingga akhirnya Allah menyerahkan mereka kepada bangsa lain untuk menjajah atau membawa mereka terjajah. Nah, keadaan ini parah sekali. Sehingga 4 nabi dibangkitkan oleh Tuhan untuk melayani sekurang-kurangnya. Ada
Yesaya, ada Mika, ada Amos, ada Hosea gitu. Sampai luar biasa parahnya itu. Penyembahan berhala luar biasa, hubungan antara pemerintah dengan rakyat yang nggak bagus karena pajaknya diminta sangat berat. Mengapa mereka membayar pajak sangat berat? Karena mereka ditakut-takuti oleh negara-negara adik kuasa seperti Mesir, seperti Asyur gitu. Sehingga gara-gara itu maka untuk membuat mereka tidak menyerang negaranya, maka mereka harus membayar upeti. Nah, untuk membayar upeti mereka harus menekan rakyat untuk bayar pajak. Sehingga rakyat habis-habisan. Ketidakadilan ada di masyarakat itu. Imam-imamnya bobrok. Sudah segala sesuatu sudah nggak ada yang diharapkan. Mereka menyembah pada berhala, mereka kemudian panen misalnya, lalu waktu panen anggur itu mereka sambil mengucap syukur kepada Allah, mereka juga mengucap syukur pada dewa Baal atau Asitoret. Dan penyembahan itu dibuat, mohon maaf, untuk pesta pora itu sampai mereka harus hubungan seks bebas. Karena itu model penyembahan kepada Baal dan Asitoret. Padahal mengucapkan syukur pada Allah juga gitu. Sehingga Allah sangat sakit hatinya. Karena pada masa mereka tidak punya daya sama sekali di Mesir beberapa ratus tahun sebelumnya, Allah membawa mereka keluar dengan anugerahnya. Mesir itu negara dikuasa pada waktu itu. Mustahil Israel negara yang bangsa yang terjajah itu bisa keluar dari Mesir. Tapi begitupun Allah bisa mengeluarkan mereka. Setelah diberikan tanah yang luar biasa, masih juga mereka menyembah kepada Baal. Sehingga akhirnya Allah memanggil seorang nabinya yang masih muda. Di antara 4 nabi tadi yang paling muda adalah Hosea. Dan Hosea itu pada waktu itu masih perjaka. Sehingga akhirnya Hosea dipanggil, dan waktu dipanggil oleh Allah, panggilannya itu unik. Hosea, kamu pergi ke rumah sundal sana, tempat BTS gitu. Kamu nikahi satu perempuan sundal. Cari yang namanya Gomer gitu. Inisialnya G, bukan Gadut sebenarnya, Gomer ya. Jadi inisialnya G, Gomer ya. Kamu nikahi sana. Lalu kemudian kamu bawa baik-baik. Ketika akhirnya Hosea pergi ke tempat itu dan cari-cari melihat Gomer, langsung dia akhirnya ngepres kepada Gomer itu dan I love you, I want to marry you gitu. Langsung to the point. Nah, Gomer mau dinikah oleh seorang nabi. Aku ini pelacur. Ini berkat, ini benar kenyataan atau mimpi gitu kan? Serius gitu si Hosea. Ya sudah akhirnya Gomer maulah dinikah. Dan karena rasa syukurnya, aku manusia bobrok, wanita bobrok, kok dinikah sama nabi. Akhirnya saking rasa syukurnya, lalu Gomer ini seperti bertobat gitu. Nggak mau lagi lakukan apa-apa yang buruk-buruk. Dinikah baik-baik, hidup rukun, sampai melahirkan 3 anak. Waktu melahirkan 3 anak, nggak enaknya Tuhan meminta supaya anak-anaknya itu dinamakan nama-nama yang nggak enak gitu. Ya, justru menamakan Yisrael. Padahal Yisrael itu selalu lembah. Kalau orang nyebut Yisrael gitu, kenangannya adalah genangan darah peperangan. Coba kalau kita sekarang anaknya lahir pas zaman Poso, kerusuhan Ambon. Namakan anakmu Ambon gitu ya. Nggak enak kan tiap kali nyebut Ambon ingat pertumpahan darah gitu. Ngerti maksudnya ya? Anak yang kedua disuruh menamakan Lo-ami. Ami itu artinya umatku. Am itu umatku, itu I. Lo-ami, tidak pernah menjadi umatku. Anaknya suruh menamakan tidak pernah jadi umatku. Kayak bukan anakku. Coba manggil, bukan anakku, datang gitu. Nggak enak kan saudara? Jadi itu Hosea penderitaannya parah sekali. Anak yang ketiga suruh namakan Lo-ruhama. Ruhama itu artinya belas kasihan. Lo itu adalah kata sangkal yang kekal. Jadi tidak pernah dibelas kasihani. Ada yang ingin namakan anaknya itu? Kayaknya namakan anaknya Cikra masih lebih bagus ya daripada namakan anak-anak kata sangkal seperti itu. Ya, jadi bayang Hosea itu, waduh, saya nggak tahu saudara. Kalau Tuhan panggil saya seperti Hosea, saya mesti tanya, ini betul panggilan Tuhan atau apa ini gitu? Ya nikah sama perempuan ini setelah memperanakan anak-anak. Ada yang menamakan anaknya seperti itu? Oh enggak, ada anaknya yang menamakan Gunawan, supaya Wan yang berguna gitulah ya gitu. Nanti gitu, nama saya juga Budiono, ada budinya gitu. Ya makanya saya dulu pikir kalau saya jadi maling gitu gimana ayah saya ya. Budiono ada budinya tapi ternyata maling gitu nggak bagus ya. Atau koruptor gitu ya.
Nah, ini begitu sehingga akhirnya, nah sesudah melahirkan 3 anak, baik-baik, anak cakep-cakep, Gomer kumat. Sehingga akhirnya malam-malam selalu menunggu kapan Hosea tidur, lalu dia mulai keluar. Nyeleweng lagi dengan laki-laki hidung belang. Kadang-kadang sampai nggak tidur-tidur, ya, ditidurkan. Pintunya sudah dikunci sama Hosea, kuncinya diambil lewat jendela. Kunci pintu, kunci jendela lewat atap. Pokoknya Gomer nafsu, seksnya keluar lagi sampai akhirnya gitu. Sedemikian rupa sampai kemudian dia nyeleweng dengan laki-laki hidung belang, sehingga akhirnya terus sampai laki-laki hidung belangnya nggak mau sama dia menjual kebun anggur mas kawin yang diberikan Hosea, dipakai untuk nyogok laki-laki itu supaya mau. Sampai kehabisan semua, akhirnya dia menjadi budak. Kerja jadi budak supaya dapat uang untuk membayar laki-laki hidung belang supaya mau sama dia. Sedemikian rupa sampai parahnya dia akhirnya dijual belikan oleh tuan satu, tuan lain, terus sampai akhirnya dia kurus, jelek, wajahnya hancur-hancuran. Terus kemudian satu kali dia dijual di pasar budak. Waktu dijual di pasar budak, ditawar-tawarkan, nggak ada yang mau. Mulai dari 500 juta sampai 50.000, nggak ada yang mau. Dan ketika ditawar-tawarkan di pasar budak, zaman dulu kan ada perbudakan gitu kan, pasar budak, tahu-tahu ada seorang laki-laki yang jalan terus dan lari ke tempat pasar budak. Stop. Hosea. Lihat, Gomer itu antara iya dan tidak, karena sudah jauh berubah. Tapi dia seperti ingat ini Gomer. Dan dia mengatakan, tadi ditawarkan berapa pertamanya? Penjualnya bilang, kamu ini baru datang, 50.000 aja gak ada yang mau, kok tanya yang pertama. Buat apa? Sudah tanya saya, tawarkan pertama berapa? 500 juta. Saya bayar 500 juta, berikan dia ke saya. Dibawa pulang, dimandikan, dibelikan sampo yang paling bagus, dikeramasi, ya, dikasih parfum, disuruh masakan yang enak kesukaannya. Apa? Sego tebel. Ya, pokoknya yang disukai, terus akhirnya dijak makan. Dan kemudian dibawa retreat ke Selekta. Waktu di Selekta sendirian berdua, anak-anaknya suruh ngasuh saudara-saudaranya. Dan di sana Hosea terus mengatakan, I love you forever. Ini aku tresno kon. Ya, terus diucapkan kata-kata itu. Kayaknya ada banyak ibu-ibu di sini yang aku pengen punya mantu Hosea gitu. Tapi nggak mau punya anak Gomer. Luar biasa ya ceritanya. Dan pernikahan yang hancur itu diutuhkan kembali. Gara-gara ada seorang suami seperti Hosea. Sebenarnya apa sih ini? Sebenarnya karena Tuhan mengetahui potensi dalam hidup Hosea. Tuhan mau Hosea itu mencerminkan dia. Gomernya adalah Israel. Ngerti ya? Sehingga kalau sudah membaca kitab Hosea itu catatan khotbah-khotbahnya Hosea. Kadang-kadang di antara hubungan Allah dengan Israel dan Hosea dengan istrinya Gomer itu seperti terjalin nggak jelas gitu. Kadang-kadang di tengah-tengah Allah berbicara hubungannya dengan Israel yang retak, tahu-tahu Hosea ngomong mengenai istriku gitu. Ngerti saudara? Sudah terjalin antara khotbahnya Hosea. Artinya Tuhan mau kalau bisa semua orang, tidak hanya yang pria saja, semua orang menjadi seperti Allah. Kalau semua seperti Allah, maka hubungan yang retak pasti dapat dipulihkan. Gitu. Ngerti ya? Nah, setelah itu coba kita lihat di dalam salah satu khotbahnya Hosea yang dicatat dalam kitab Hosea. Di situ ada unsur-unsur penting yang kita perlu pelajari. Bagaimana cara membangun hubungan yang langgeng. Dan tolong jangan ada di antara kita yang mendaftarkan diri ingin jadi seperti Gomer ya.
semua harus mendaftar diri seperti Hosea. Karena Hosea sedang mencerminkan sifat Allah dalam membangun hubungan. Walaupun Israel itu amburadul, tapi tetap bisa diperbaiki hubungannya gara-gara ada Allah yang disifatkan secara nyata waktu itu seperti Hosea kepada Gomer. Unsur-unsur penting itu apa? Belajar dari Hosea, coba Hosea pasal 2 ayat 13 sampai 22 itu satu khotbah dari Hosea, nanti kita akan lihat. Dan di situ nanti kita akan belajar, ada 3 unsur saja yang kita pelajari ya. Dan 3 unsur nanti akan kita lihat di sana. Mari coba kita akan membaca teks ini, perhatikan baik-baik karena nanti saya akan kembali ke sini juga. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kalau saudara-saudara baca ayat 12 ke atas, saudara, itu sebenarnya adalah nubuat penuntutan perkara. Jadi nubuatan Nabi itu ada 3 jenis yang paling terkenal. Salah satunya penuntutan perkara, yang kedua adalah pemulihan mereka, dan yang ketiga adalah janji keselamatan. Jadi ini ayat 1 sampai 12 itu penuntutan perkara. Kalau saudara baca itu isinya adalah inilah kesalahanmu Israel, inilah kesalahanmu Gomer gitu. Kesalahan. Kalau saudara baca ayat 13, mestinya begini. Setelah daftar kesalahan, kalau kita pergi ke pengadilan, apa yang akan dibacakan oleh hakim? Hukuman. Ayat 13 mestinya isinya, sebab itu kamu akan saya hancurkan selama-lamanya. Mestinya gitu. Karena ayat 1 sampai ayat 12 daftar dosanya Israel atau daftar dosanya Gomer. Bisa-bisanya Tuhan mengatakan, sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia. Hosea membujuk Gomer, Allah membujuk Israel dan membawa dia ke padang gurun, ke Selekta tadi, dan berbicara menenangkan hatinya. Terus, aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana. Kebun anggurnya sudah dijual tadi kan? Diberikan yang baru. Dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Lembah Akor itu tadi yang Israel. Akor itu adalah tempat-tempat yang pertumpahan darah. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya dulu. Seperti pada waktu dia berangkat keluar dari Mesir. Pada masa mudanya Gomer, pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir itu seperti masa mudanya gitu. Ya, saudara sudah mulai lihat sekarang dijalin antara hidupnya Hosea Gomer dengan Allah dan Israel. Ayat 15 katakan apa? Lalu aku menjauhkan nama para Baal, dewa-dewa yang disembah dari Israel dari mulutnya, maka nama mereka tidak lagi disebut. Karena kemarin di hadapan Hosea bisa-bisanya Gomer menyebut nama si Joko, si Bambang, si ini gitu. Jadi nggak enak kan gitu loh ya. Nggak ada si Rudi atau Benny gitu. Terus kemudian silakan ya. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara dan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang dan alat perang dari negeri dan akan membuat engkau berbaring dengan tentram. Di sini Hosea mengatakan, aku akan membuat janji nikah kita diperbarui kembali. Dan karena waktu nikah dulu saya yang menyaksikan sih imam-imam dan para nabi dan umat. Tapi sekarang yang akan menyaksikan binatang-binatang. Karena aku melakukannya di Selekta. Ngerti maksudnya? Di padang gurun. Terus, aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, langgeng. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. 2 kata terakhir, kasih setia dan kasih sayang ini penting sekali. Nanti saya akan ceritakan. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan. Ini kata mengunci kata ayat 18 tadi, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Terus ayat 20. Maka pada waktu itu demikian firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit dan langit akan mendengarkan bumi, bumi akan mendengarkan gandum, anggur dan minyak, dan mereka ini gandum, anggur dan minyak akan mendengarkan Israel. Terus aku akan menaburkan dia bagiku di bumi dan akan menyayangi Ruhama. Ruhama tadi tidak pernah dibelas kasihani atau disayangi, akan disayangi selama-lamanya. Dan aku akan berkata kepada Lo-ami, bukan umatku, diomongkan umatku engkau. Dan ia akan berkata, Allahku. Jadi manis sekali hubungannya, luar biasa.
Waktu saya cek ini, saya rangkum, saya menemukan kira-kira 3K sebagai 3 unsur yang penting. Kalau mau membangun hubungan dengan orang, dengan Tuhan, begini loh, Tuhan sudah punya 3K ini kepada kita. Tinggal kita harus nyambutnya dengan 3K juga gitu loh. Siapapun kita, dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan orang tua, kalau punya 3K ini, pasti jos. Ya, 3K. Coba ya, K yang pertama adalah apa? K yang pertama adalah komitmen. Komitmen itu apa? Tekad untuk setia. Komitmen ini biasanya diwakili oleh janji nikah. Pada waktu seorang diberkati dengan pasangan hidupnya, mengucapkan janji nikah. Nah itu. Aku akan setia kepadamu pada waktu susah dan senang. Ya, saudara ucapkan yang senang aja, saya yang susah gitu ya. Aku akan mengasihi, akan tetap setia kepadamu pada waktu sakit dan sehat. Aku mengasihi kamu pada waktu miskin dan kaya. Ya. Jadi itu biasanya diucapkan. Dan orang yang megang janji itu yang namanya komitmen. Komitmen, bertekad untuk setia. Walaupun apa saja akan kita arungi dalam hubungan kita. Ini penting. Anak dengan orang tua, kalau nggak ada tekad setia, nanti dikit-dikit bisa minggat gitu. Saya dulu nggak ngerti ya, tinggal di kampung, mendengar kata minggat itu nggak ngerti. Karena ayah dan ibu mengajar satu sifat-sifat yang tidak seperti itu. Ya, itu nggak ada tekad untuk setia. Apalagi antara suami dengan istri. Saya bersyukur pada Tuhan. Ada pengalaman sedikit pada waktu sudah mulai serius dengan Bu Esther. Terus kami sering sharingkan karena kami waktu itu sudah berumur. Jadi cepet-cepet sharing segala sesuatu supaya nanti kalau nikah itu sudah saling tahu satu dengan yang lain gitu lah. Terus setelah cukup banyak sharing, nah ini ceritanya sudah mau minta kepada orang tua, maka saya mulai tiap hari kami ketemu gitu. Lalu kemudian hari itu saya bertanya, ngasih tahu, ini saya mau kemarin kan kita sudah bahas mengenai banyak hal lah gitu. Sekarang saya mau bicara sesuatu yang agak lebih meningkat lagi, saya katakan gitu. Ini soal gini loh, saya ini mau mengandaikan nanti kita nikah ya, kita mau ini tunangan, kita mau minta lamaran gitu. Nanti setelah itu kemudian nikah. Terus pada waktu pernikahan itu setelah pemberkatan nikah, ibadah pemberkatan nikah itu lalu kita pulang. Waktu saya pulang, nyampe di rumah, saya ini misalnya stroke berat. Terus saya akhirnya harus tinggal di atas tempat kursi roda. Ya, ini dari hidung keluar terus, dari mulut keluar terus, tanpa terkontrol. Celakanya saya nggak mati-mati. Gitu. Saya dikarunia Tuhan umur panjang, 80 tahun. Itu yang saya ucapkan. Ya apa itu? Masih mau jadi nikah dengan saya. Biasanya kemarin tuh, tiap kali ada persoalan tuh, Bu Esther langsung bisa jawab gini, jawab gitu, jawab gitu. Kali ini Bu Esther kan, sebentar ya. Saya minta waktu. Mengapa begitu? Karena kita nggak main-main dalam hubungan itu. Ya kalau andai kata itu kita masih remaja, barangkali dia katakan lautan kan ku seberangi, ya, gunung kan ku daki, gitu ya. Tapi ini sudah terlalu dewasa, jadi harus mikir. Bentar dulu. Untuk ini tolong saya dikasih waktu seminggu untuk menjawabnya. Oke? Apa yang mau dilakukan? Saya mau doa dan saya mau puasa. Hati saya syukur, senang saya gitu. Nggak main-main. Akhirnya betul. Kali itu biasanya tiap hari kita ketemu, akhirnya karena Bu Esther bertekad untuk doa dan puasa, nggak pernah ketemu. Nggak apa-apa. Tapi kira-kira hari keempat, sudah saya mau ketemu. Oh, seminggu katanya. Enggak, sudah sekarang bisa. Terus kemudian dia katakan, karena kami selalu ngomong dengan cara yang masuk akal, enggak hanya emosional gitu loh.
Terus Bu Esther katakan, saya tetap mau menikah. Apa? Rupanya tidak kebetulan kalau sebelum saya dipanggil Tuhan untuk masuk ke Sati ini, kemarin dulu waktu Tuhan sedang manggil saya, kan saya sedang kerja di perusahaan, jadi joint venture-nya 3 pengusaha dari Korea. Salah satu itu ekspor kalung pengantin ke Jepang, Korea, dan Amerika, di mana pegawainya itu berjumlah 1.300. Mungkin saya jarang ngomong ini ya. Dan ada 2 perusahaan lain. Ya sudah, kalau begitu saya akan melayani Tuhan dan saya akan kerja lagi supaya bisa cukupi dan memelihara suami saya. Wah, saya senang. Tidak emosional. Saya katakan, sebelum pertanyaan itu saya lontarkan ke kamu, saya sudah bertanya kepada diri saya sendiri. Dan Tuhan tahu, saya berkomitmen untuk setia. Semua pernikahan, tidak ada pernikahan yang mulus. Selalu saja ada sesuatu, walaupun kerikil atau kadang-kadang batu besar. Ya syukurlah kalau kita selalu mendapat kerikil terus gitu. Tapi kerikil-kerikil pun telah ditolong oleh komitmen kami itu. Saya bersyukur pada Tuhan pada waktu pemberkatan pernikahan itu, salah satu mahasiswa kami yang sudah senior, lebih tua dari saya, sudah menikah, sudah punya anak, membuat foto gitu, lalu kemudian dilukis dengan bagus dengan janji pernikahan, foto kami. Dan karena diberikan dengan sangat bagus, maka saya selalu tempel itu dekat tempat tidur kami. Supaya kami ingat, saya pernah janji kepada orang ini untuk setia sampai mati. Itu menolong. Di Amerika sampai ada kumpulan para pria yang menamakan diri promise keepers. Karena saking amburadulnya hubungan suami istri bagi orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara-saudara, kalau ada komitmen untuk setia, itu yang melanggengkan hubungan. Allah komitmen setia kepada Israel. Janjinya disebut janji yang kekal. Jadi dia tidak bisa menyangkal dirinya dalam hal itu. Walaupun Israel amburadul nggak setia, Allah tetap setia. Nah, alangkah indahnya kalau dua-duanya setia. Mengapa Hosea bisa memulihkan Gomer? Karena dia tidak pernah berhenti untuk berusaha memulihkan itu. Cerita yang saya ceritakan tadi, kok bisa? Apa itu hari itu saja si Hosea mencari Gomer? Tidak. Dia sampai bisa menemukan di pasar budak karena tiap hari, tiap kali Gomer menyaweng, dia selalu mencari di mana Gomer. Saya mau pulihkan dia. Tekad untuk setia. Satu dengan yang lain, dengan teman gitu. Dengan teman juga demikian. Kalau membangun pertemanan, kalau bisa jangan hanya berumur jagung. Mari kita membangun pertemanan untuk seumur hidup. Karena pertemanan itu indah sekali. Bagaikan kepompong. Ya. Maksudnya kepompong akan berubah jadi kupu-kupu gitu loh, indah gitu loh. Jadi pertemanan yang diusahakan untuk berjalan lama itu bagus. Nah, bagaimana membangun pertemanan yang kekal itu? Salah satunya adalah ada pernyataan dalam bahasa Inggris, a friend in need is a friend indeed. Teman dalam kebutuhan adalah teman yang sejati. Ada orang yang mau menjadi teman ketika kita masih jaya. Tapi pada waktu kita tidak jaya, ada orang yang meninggalkan kita jadi teman kita. Itu bukan teman yang sejati. Teman yang sejati adalah a friend in need. Pada waktu kita membutuhkan, teman kita itu ada. Nah, tapi jangan meminta orang lain jadi teman yang sejati. Tapi ini harus berbicara kepada kita. Kalau saya teman yang sejati, maka teman saya saat membutuhkan saya harus ada di situ. Dan saya sebenarnya membangun pertemanan dengan prinsip ini, yaitu saya selalu ingin tahu teman saya kira-kira butuh apa dari saya yang bisa saya berikan pada dia.
Tidak harus saya punya harta. Mungkin saya punya kepintaran, saya menolong. Maka pada waktunya ketika saya membutuhkan sesuatu, teman itu akan memberikan kepada saya. Saya cerita sedikit. Waktu saya kuliah di EPTS dulu, ya, di program S2 saya, itu ada teman-teman dari negara-negara tertentu yang bergumul dengan bahasa Inggris. Saya juga waktu masuk sebenarnya belum lulus, tapi akhirnya Tuhan karuniakan kemampuan, saya bisa. Terutama ada sedikit disebut oleh seorang pendeta senior, saya punya mata elang. Kalau membaca teks itu suka tahu saja ejaan yang salah itu, mata saya itu bisa saja tahu gitu. Lalu kemudian satu kali ada pengajar dari Amerika yang jengkel waktu mengoreksi paper anak-anak Asia ini. Karena spellingnya banyak salah, ejaannya banyak salah. Jadi dia capek gitu mengoreksi papernya. Sampai saking jengkelnya maka dia membuat pengumuman dalam mata kuliah sekarang ini, kalau ada yang mengumpulkan karya tulis, ada 3 saja kesalahan eja, maka saya kasih nilai 0 untuk mata kuliah itu. Atau untuk, waduh, anak-anak seperti teman-teman seperti cacing kepanasan. Ya, saya sudah tahu. Nanti akhirnya pada datang kepada saya, yang dari Myanmar, yang dari Filipina pun kadang-kadang, yang dari terutama dari Korea, ya, dari Jepang, minta tolong. Saya akhirnya lembur. Saya mau menjadi teman bagi mereka pada waktu mereka perlu. Nanti kemudian saya menjadi pemimpin Sati, tanpa saya berpikir saya jadi pemimpin Sati. Dan bahwa jadi pemimpin Sati, saya ingin memberi pengalaman kepada mahasiswa-mahasiswa itu untuk pergi ke luar negeri. Teman-teman saya sudah menjadi berhasil dalam pelayanan. Dan waktu saya kirim anak-anak Sati ke luar negeri, ke tempat-tempat mereka belajar melayani di luar negeri. Ada masanya kita memberi, ada masanya kita diberi. Dan walaupun saya katakan, saya akan titipkan anak-anak ini untuk tolong ditampung, itu hanya karena pertemanan saja. Dan mereka katakan dengan senang hati, ayo kirim kemari. Saya ini sebenarnya, waktu saya cek noleh ke belakang, lihat paspor, saya pernah pergi ke negara-negara yang kalau disebut nanti bisa ada daftarnya. Dan semua itu sebenarnya hanya karena bangunan pertemanan. Bangunan pertemanan. Mari kita berkomitmen untuk setia dalam menjalin hubungan, maka kita akan menikmati buah-buah hubungan itu. Nah, yang kedua, saudara, di samping ada komitmen, dalam perjalanannya harus ada yang kedua ini, yaitu kasih. Tapi kasih ini adalah kasih yang khas, ya, kasih yang khusus. Tadi di dalam teks kita diwakili dengan kata kasih, setia, dan kesetiaan. 2 kata itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani yang sulit sekali diterjemahkan ke dalam bahasa lain, bahasa Inggris, dan termasuk sulit diterjemahkan. Karena terlalu khasnya kata itu, yaitu chesed. Ya. H-K-E-S-E-D. H-nya jangan dibuang. Kalau dibuang jadi keset. Bukan, tapi H-K, chesed. Ya. Sebenarnya orang lebih cenderung membacanya pakai H-nya dan bukan K-nya. Chesed. Apa chesed itu? Itu tak terwakili dengan kata itu di dalam bahasa lain. Tapi para ahli melihat kedekatannya sekali itu dengan kata bahasa Yunani yang terkenal, yang banyak orang tahu itu, yaitu agape. Chesed, perjanjian lama Ibrani itu dengan bahasa Yunani agape itu dekat sekali. Nah, apa agape itu? Saya pernah sharingkan kepada saudara-saudara, rupanya deskripsi yang diberikan oleh Dr. William Barclay sangat membantu kita. Kata Dr. William Barclay, kasih ini adalah kasih yang mau melakukan apa saja demi kebaikan tertinggi dari orang yang dikasihi. Coba perhatikan kata-kata ini. Mau melakukan apa saja, nggak cuma ngomong gitu loh. Cuma I love you, bahwa ini itu kosong kalau nggak dibuktikan dalam tindakan. Ya, mau melakukan apa saja, bahkan perasaan saja enggak. Maksudnya enggak berhenti sampai ke tempat perasaan. Aduh, aku sangat mengasihi dia, enggak berhenti sampai. Tapi
sampai ke tingkat tindakan. Mau melakukan apa saja, tindakannya nggak terbatas. Kalau perlu menyerahkan nyawa, kasih agape atau chesed itu mau. Sampai ke situ gitu. Sampai menyerahkan nyawa. Berarti tindakan, bukan cuma ngomong. Tindakan. Tapi menyerahkan nyawa untuk apa? Demi kebaikan tertinggi dari orang yang dikasihi. Kebaikan tertinggi dari orang yang dikasihi. Nah, ini kita sudah tahu langsung lah. Wujudnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia serahkan nyawanya supaya kita mencapai kebaikan kita yang tertinggi. Yaitu dikembalikan segambar dan serupa dengan Allah lagi. Itu kasih agape. Kalau begitu, kasih agape itu kalau cuma sampai berdarah, sampai dagingnya cuwil, belum apa-apa. Demi kebaikan tertinggi dari orang yang dikasihi. Coba kalau kita dengan orang-orang yang mau membangun hubungan dengan kita, kita bertindak sampai ke tingkat itu. Sehingga karena Hosea mempunyai kasih agape ini, chesed ini, Allah mempunyai chesed ini, maka mereka terus bertindak untuk kebaikan tertinggi. Ini si Gomer tidak dalam kebaikannya yang tertinggi. Allah mengatakan, ini Israel belum dalam kebaikan yang tertinggi. Ayo, aku mau lakukan apa saja sampai kamu mencapai kebaikanmu yang tertinggi. Kasih agape atau chesed tidak berkonsentrasi kepada kebaikan kita, tapi kebaikan dia yang dikasihi. Nah, sebaliknya kalau dia mengasihi kita, kan dia yang berusaha nanti untuk kebaikan tertinggi kita. Akhirnya semua akan menjadi kebaikan yang tertinggi. Sifat kasih agape atau chesed itu telah ditulis oleh seorang mantan pembunuh berdarah dingin. Siapa itu? Paulus. Paulus itu dulu pembunuhnya orang Kristen awal. Tapi ketika dia bertobat, diubahkan oleh Roh Kudus menjadi orang yang sangat mengasihi, sampai dia dikarunia Tuhan ilham untuk menulis 1 Korintus. Coba ini, 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai ayat ke-7. 1 Korintus 13. Bayangkan ini orang yang nulis ini, kira-kira 20 tahun sebelumnya dia pembunuh keji untuk kekristenan. Tapi kemudian dia mengatakan kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Dan itu dipraktekkan oleh Paulus. Kasih itu tidak cemburu. Murah hati itu berarti suka memberi. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Tidak menganggap dirinya hebat. Waktu Paulus diserang oleh penyerang-penyerangnya. Waktu di Filipi, akhirnya orang-orang jemaat Filipi sampai sedih. Pak Paulus itu baik-baik pada kami. Kok difitnah Pak Paulus itu melayani kami. Katanya ingin mendapatkan harta kami. Di Korintus juga ada yang menyelewengkan begitu. Musuh-musuhnya nyerang begitu. Paulus katakan gak usah kamu urus mereka. Pokoknya mereka gara-gara mau nyaingi saya, lalu mereka memberitakan Injil. Sudahlah, bersuka cita aja. Toh Injil diberitakan, katanya Paulus gitu. Jadi gak sombong, gak memegahkan diri. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ini pemudi-pemudi, kalau ada pemuda yang mendekati kamu dan katakan, aku sangat mengasihimu. Jadi karena itu, aku mau melakukan yang gak sopan itu. Jangan mau. Karena yang gak sopan itu pasti gak kasih itu. Pasti bukan kasih. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Gak gampang marah. Orang kalau gak gampang marah kan, akhirnya apa? Mendem. Gak gampang marah, mendem itu bukan kasih. Ya. Tapi, kalau gitu marah saja Pak, supaya diluapkan nggak mendem. Ya itu bukan kasih, namanya pemarah. Gimana kalau caranya supaya nggak pemarah dan nggak nyimpan kesalahan orang lain? Ya diampuni. Akhirnya nggak nyimpan kesalahan orang. Klik. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Kalau ketidakadilan terjadi kepada orang lain, dia nggak syukur nggak.
Tapi dia bersuka cita karena kebenaran. Kalau kebenaran ditegakkan, dia senang. Terus, ia menutupi segala sesuatu. Jadi bukan pembuat gosip atau bahkan menyebar-nyebarkan. Ketika temannya jatuh disebar-sebarkan gitu, enggak. Ini ilustrasinya menutup segala sesuatu ini. Waktu Nuh ya, setelah air bah surut, Nuh minum anggurnya terlalu banyak, mabuk sehingga telanjang, enggak tahu, enggak sadar. Anak-anaknya ngomong-ngomongkan. Nah ini enggak menutupi, tapi ada satu anaknya yang menutupi auratnya Nuh sambil noleh gitu. Tidak menyebar-nyebarkan berita buruk. Percaya segala sesuatu, pasti ada yang baik terjadi tadi. Mengharapkan segala sesuatu dan sabar menanggung segala sesuatu. Kasih. Kita semua masih belajar soal kasih ini. Tapi mari kita belajar, karena hanya itu yang akan melanggengkan hubungan dengan orang. K yang pertama, K yang kedua, K yang ketiga, ke rumah, pulang ke rumah. Ya. K yang ketiga, boleh diklik. Apa saudara? Komunikasi. Tadi lo ami disebut umatku yang kusayang. Lo ruhama, kamu yang dibelas kasihani. Menarik. Sebenarnya ada 5 prinsip komunikasi yang baik yang terungkap dalam ayat-ayat tadi dan ayat-ayat lain dalam Alkitab. Nomor 1, kalau kita mau berkomunikasi yang sehat, yang baik, komunikasi kita itu harus biasa berbicara tentang fakta. Ini sedikit agak aneh, mumpung belum makan siang ya, agak berat. Berbicara tentang fakta dan bukan tafsiran terhadap fakta. Biasakan bicara fakta, bukan tafsiran terhadap fakta. Contohnya, saya melihat seseorang, teman saya sedang jalan. Lalu kemudian dia jalan melihat saya sepintas. Kayaknya dia sibuk. Atau apa nggak tahu, sepintas. Lalu saya mulai ngomong, teman saya sudah mulai nggak perhatian sama saya. Itu tafsiran terhadap fakta. Dia mulai meremehkan saya. Itu tafsiran terhadap fakta. Kalau ngomong fakta apa? Dia jalan dan dia cuma memperhatikan saya sebentar. Nah, itu namanya fakta. Hati-hati. Kita itu paling gampang ngomong langsung lompat ke tafsiran terhadap fakta. Apa-apa itu langsung ditafsirkan gitu. Dan itu yang bikin repot. Sebenarnya kita mesti belajar mengungkapkan fakta. Ya. Jadi gimana hubunganmu dengan dia? Dia itu sudah nggak perhatian sama saya. Kayaknya dia benci sama saya. Kok bisa? Dia sudah lama nggak ngunjungi saya. Loh, faktanya adalah nggak lama nggak ngunjungi saya. Jangan diomongkan benci atau nggak memperhatikan. Itu kan tafsiran terhadap fakta. Siapa tahu dia sedang sakit loh, malah parah kan saudara kan? Malah salah kita akhirnya. Jadi mari kita biasa mengungkapkan apa itu fakta gitu loh. Sebenarnya kalau semua orang di dunia itu bicara fakta, tidak terlalu ribut kita di dunia ini. Nah itu di TV-TV itu banyak tafsiran-tafsiran itu kan. Para orang pintar-pintar itu ngomong kritik-kritik saja. Pakai tafsiran. Coba ngomong faktanya. Langsung kurang ketegangannya. Biasakan ngomong faktanya. Jadi kalau pasangan hidup sedang jalan lalu kemudian noleh sebentar, tanyanya, kenapa tadi nolehnya kok sebentar gitu loh. Dia akan jawab, kalau noleh lama namanya bukan noleh gitu kan. Iya kan, kalau lama namanya bukan noleh. Nah itu dia juga pinter gitu. Ya. Maksudnya ngomong biasa yang fakta. Coba kalau kita biasa membangun ini, nanti akan ada hubungan yang sehat. Yang kedua, biasa memakai I statement dalam bahasa Inggris. Gunakan aku dan bukan kamu.
gunakan aku dan bukan kamu. Apa maksudnya? Ya, kalau ada apa-apa, coba pakai kata aku lebih baik daripada pakai kata kamu. Contohnya, saya mendengar kamu berkata, daripada saya ngomong, kamu tadi berkata begini. Loh, kan itu kan belum tentu benar. Loh. Yang benar kan saya mendengar. Nah mungkin pendengaran saya yang salah. Bukan soal dia ngomongnya yang salah. Dimulai dulu dari I statement. Saya mendengar kamu berkata begini. Betul gak? Loh, kan berarti enggak, aku gak ngomong gitu loh. Kan yang salah kita kan gitu loh. Jangan salahkan dia. Karena begitu kata kamu itu ada judgment di dalamnya. Ada penghakiman di dalamnya. Tapi kalau kita biasa memakai kata saya atau aku, itu lebih menolong. Daripada kamu datang kok tidak menolong ya. Itu enggak enak itu. Aku sibuk kok enggak ada yang menolong ya gitu loh. Ngerti ya? Aku perlu pertolongan ini gitu. Daripada kamu enggak menolong lebih. Aku perlu pertolongan loh. Kan I statement. Biasakan pakai I statement. Itu perasaan tuduhannya makin kecil. Perhatikan tadi. Di dalam teks kita itu. Saya akan. Allah selalu ngomong saya. I statement terus. Biasakan memakai I statement. Coba dilatih ini. Besok-besok sebelum aku ngomong aku dulu, dimulai dari aku dulu. Aku ya, daripada kamu nggak mencintai enggak? Aku merasa gitu kan. Lain sudah. Aku merasa. Nah, kan dia bilang itu perasaanmu kan gitu. Sebenarnya enggak begitu lah. Karena sudah dikurangi kata yang bersifat penghakiman. Yaitu kata kamu. I statement. Yang ketiga. Begini saudara. Ada level-level komunikasi yang intensif dan kurang intensif. Hanya memberikan kalimat saja itu efektivitasnya paling rendah. Tapi kalau kalimatnya diberi nada, maka itu kalimat menjadi lebih efektif. Apalagi kalau kalimatnya diberi nada dan diberi mosi, gerakan, itu lebih efektif. Coba kalau kita pakai nulis di WA. Saya mengharapkan kamu datang ke rumah, tapi kok tidak datang-datang. Hanya kalimat tanpa nada, itu bisa, aku nggak datang-datang. Tapi coba diucapkan dengan nada, seperti tadi, Allahku, gitu. Allahku dengan nada, ya, dengan nada. Jadi ditelepon, halo, saya mengharapkan kamu datang loh, kok nggak datang-datang? Ternyata ngomong yang enak bunyinya, sehingga akhirnya tidak merasa kalimatnya sama, tapi dengan nada beda. Ya. Mulai besok pergilah, ditulis dong, diusir aku ya. Gitu. Tapi kalau kita pakai nada, nah kalau mulai besok silakan pergi atau pergilah, nah, kan beda kan, dengar nadanya, oh dia nggak ngusir. Dia mempersilahkan, ngerti? Yang lebih efektif lagi kalau dia melihat mosi tindakan kita. Kata-kata itu yang diucapkan. Mulai besok pergilah. Ngerti ya saudara? Beda. Ya. Kalau mosi, mulai besok pergilah. Nah, nadanya sudah tinggi, mulai besok pergilah. Lah, mosinya lebih kuat lagi. Kalimatnya sama. Nadanya beda, mosinya beda, bisa punya pengertian yang beda. Dari sini ini saya mempunyai, ya saudara, orang yang memimpin itu biasanya menghadapi cukup banyak masalah dari semua yang dipimpin. Pernah ada 7 topi di atas kepala saya, berarti itu masalah-masalah cukup banyak. Jadi kalau ada masalah-masalah yang sangat pelik, jangan kirim SMS. Karena bisa ditafsirkan beda. Saya bilang, tunggu saja saya datang, nanti untuk sementara, tolong tenang saja dulu, nanti saya datang. Kalau masalahnya pelik sekali. Tapi kalau tidak terlalu pelik, tapi cukup pelik,
maka saya tidak mau pakai WA. Saya pakai telepon supaya dia dengar nada saya. Sedemikian sampai para psikolog mengatakan, yang saya pernah baca, kalau cuma kata-kata juga, itu efektivitas komunikasi kita cuma mencapai paling berapa? 35%. Tapi kalau kita pakai kata-kata plus nada didengarkan, bisa mencapai 60%. Dan kalau kita pakai kata-kata plus nada, plus mosi, plus gerakan, raut muka dilihat, itu bisa mencapai 80%. Keefektifan komunikasi kita. Berhati-hatilah supaya kita bisa sampaikan dengan baik. Dan yang keempat, biasakan ucapkan kata-kata yang bersifat membangun dan solusi. Dunia ini sudah banyak masalah, jangan nambah-nambahi masalah. Biasa komunikasikan kata-kata yang membangun dan solusi. Orang-orang yang begini ini jarang dan diharapkan diperankan oleh anak-anak Tuhan. Membangun dan solusi. Udah, gak usah diterangkan. Yang kelima, yang terakhir, seneng ini. Yang lebih kuat, biasakan untuk mendengarkan yang lebih lemah. Langit mendengarkan bumi, tadi kita baca ya. Bumi mendengarkan gandum, anggur, dan minyak. Anggur, gandum, dan minyak mendengarkan Israel. Langit dan bumi itu biasa di seluruh dunia melihat kemuliaan langit itu lebih tinggi dari bumi. Makanya orang, sampai setinggi langit. Nah itu, kemuliaan langit lebih tinggi dari bumi. Bumi lebih mulia daripada anggur, gandum, yang minyak. Karena mereka semua tumbuh di bumi, jadi bumi lebih besar, lebih mulia gitu. Jadi mari kita lihat prinsip ini. Yang lebih kuat mendengarkan yang lebih. Bukan mendengar ya. Kalau mendengar itu cuma hearing. Tapi mendengarkan itu saya terjemahkan dari kata listening. Listening itu artinya penuh perhatian. Kalau perlu tubuh kita begini kan. Dan mata kita katakan, telinga kita sendengkan. Kenapa? Di dunia ini setelah dunia hancur, semua yang lemah disuruh untuk mendengarkan yang kuat. Jarang yang kuat mendengarkan yang lemah. Ketika Tuhan Yesus Kristus Allah menjelma jadi manusia, dia menjadi sahabatnya banyak orang. Karena apa? Dia mau mendengarkan orang-orang lemah-lemah itu. Ahli-ahli agama, nggak mau mendengarkan. Cuma ngomong gini kan. Coba kita biasa dengarkan. Tuhan kasih kita 2 telinga dan 1 mulut. Moga-moga kita bisa menjadi pendengar yang baik. Dengan penuh atensi. Kalau yang lebih kuat mau mendengarkan yang lebih lemah, itu akan komunikasi akan leluasa. Rata-rata suami itu lebih kuat daripada istri. Kecuali kalau istrinya jago gulat gitu ya. Tapi rata-rata suami lebih kuat daripada istri. Itu berarti suami harus lebih banyak mendengar kepada istri. Dan ketika kita mendengarkan dengan baik, mendengarkan berarti kita juga nanggapi ya. Jangan sampai gimana Pak? Apa tadi ya? Nah itu berarti nggak mendengarkan, itu cuma mendengar tok kamu ngomong gitu ya. Tapi kalau mendengarkan berarti kita bisa nanggapi pada waktunya. Saya sangat harapkan Bu Esther ada di tengah-tengah kita waktu saya ngomong begini. Karena biasanya dalam sesi-sesi seminar keluarga di mana-mana sejak kami muda dulu, di situ Bu Esther selalu katakan, saya bersyukur saya ini mau ngomong apa saja kepada Pak Gadot, saya itu rasa aman. Ini direkam ya Pak ya, nanti kirimkan ke Bu Esther ya. Supaya ini saya kutipan dengan tanda footnote ini ya. Kata-kata Bu Esther. Saya bersyukur karena saya dapat suami Pak Gadot. Saya rasa aman mau ngomong apa saja. Membicarakan buruk mengenai ayah saya, membicarakan buruk mengenai kakak kandung saya, mengenai saya.
Saya mau dengar. Nah, nanti kan saya punya hak jawab. Saya jawab. Tapi dengar dulu. Jangan ngomong belum selesai, harus disela-sela. Nggak enak. Dengarkan dengan penuh perhatian. Kalau orang rasa nyaman tinggal di rumah, orang nggak akan mencari kuping di luar. Repotnya perselingkuhan itu karena di rumah kan nggak didengar. Di luar ada yang mau mendengarkan. Kok rasa enak di luar gitu lah. Lalu nyeleweng sampai jauh-jauh. Tapi kalau di rumah, anak-anak rasa nyaman untuk terbuka. Istri rasa nyaman untuk terbuka. Ini khusus bagi bapak-bapak karena kita yang kuat. Mama juga jangan terlalu keras untuk bicara sama anak-anak. Supaya anak-anak rasa aman bicara di rumah. Komunikasi akan lancar. Komunikasi yang lancar itu seperti air yang mengalir di saluran air. Apakah paralon atau bambu. Yang tidak ada sumbatannya. Kalau airnya jernih dari permulaan jernih sampai di ujung juga jernih. Tapi kalau dia tersumbat bisa mendatangkan kebanjiran atau minimal kotor waktu sampai di sana. Tapi kalau komunikasi bisa bebas. Tuhan tolong kita mau bertumbuh menjadi seperti Hosea. Kita mau bertumbuh seperti Allah kita. Amin. Mari kita akan berdiri sama-sama. Tanggapi firman Tuhan. Kasih kunci F ya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Dengan sungguh-sungguh, ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Firman Tuhan, dan tentunya dalam hati saudara-saudara ada semacam kerinduan. Tuhan, Hosea itu manusia, tapi Hosea bisa. Mungkin karena dia terlalu memandang Engkau sebagai panutannya. Karena itu Tuhan, jadikan saya bisa menjadi seperti Engkau. Kalau saudara-saudara adalah orang-orang yang ingin mengucapkan kerinduan itu kepada Tuhan melalui nyanyian ini, mari kita menyanyikan lagu ini sambil mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Ku mau menjadi seperti Engkau. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Dalam surga kami datang kepadamu. Kami mengagumi Engkau ya Tuhan. Karena Engkau luar biasa. Engkau bersabar kepada umat-Mu, umat perjanjian lama yaitu Israel. Dan kami umat-Mu di perjanjian baru. Tuhan, jadikan kami seperti Engkau. Jadikan kami menjadi orang yang punya komitmen dalam membangun hubungan dengan siapapun. Dengan Engkau, dengan manusia yang lain. Jadikan kami orang yang mengembangkan kasih yang Engkau miliki ya Tuhan. Kasih agape, kasih hesed itu. Sehingga kami dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang kami berkomunikasi. Dan tolonglah kami supaya kami berkomunikasi dengan cara-cara yang dapat memberkati orang lain.
Tuhan, suara-Mu selalu memberkati kami manusia. Kami ingin menjadi seperti Engkau, supaya kata-kata kami tidak hambar, supaya tindakan kami tidak hambar, tapi jadi berkat bagi setiap orang yang jumpa dengan kami. Tolong kami Tuhan, kami supaya bisa berkomunikasi seperti Engkau berkomunikasi kepada kami. Kami serahkan kami semua yang ada dalam ruangan ini ke dalam tangan-Mu. Bahkan saudara-saudara kami yang mengikuti acara ini dengan streaming, Engkau tolong supaya kami juga menjadi seperti Engkau. Kami bersyukur kepadamu karena perjalanan hidup kami menuju tempat, menuju kepada sasaran yang tepat, yaitu Engkau sendiri. Kami serahkan hidup kami untuk Engkau tuntun terus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ini. Semuanya setuju, mari kita katakan amin. Silakan duduk kembali, beri kemuliaan kepada Tuhan. Shalom. Atas nama GP Hope, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Gatot Budiono. Tuhan Yesus memberkati Pak. Saya langsung kepada pengumuman, bagi yang ingin mengikuti ibadah tatap muka minggu depan, diharap mendaftar melalui grup Telegram gereja. Dan bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa melakukannya setelah ibadah ini usai, dengan cara memasukkan amplop persembahan di kotak yang ada di pintu belakang. Dan ibadah online dapat diakses pada pukul 2 siang. Untuk linknya juga akan diinformasikan melalui grup Telegram. Dan untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap pukul 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat di dalam penyembahan ini. Dan doa malam diadakan, doa malam yang minggu depan ini diganti dengan hari Kamis, khusus hanya minggu depan. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bisa menabur dengan penuh sukacita Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami bersyukur buat waktu, kesehatan, kesempatan, hingga kami boleh berhimpun di tempat ini dalam keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terlebih-lebih atas firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Sebagian isi daripada isi hati-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, tolong setiap kami, mampukan setiap kami hidup dalam ketika hal itu Tuhan. Beri kemampuan kami Roh Kudus untuk menghidupinya, agar kami punya karakter yang seperti Yesus, yang dimau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Pendeta Budiono, pakai hidupnya lebih lagi dalam pelayanannya, dalam pengembalaannya, dalam misi apapun Tuhan yang Kau taruh dan yang Kau percayakan pada hidupnya. Buat itu semua jadi berhasil untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk gembala kami Pak Hari. Kami minta Tuhan hati hamba, hati Bapa senantiasa melekat di dalam hidupnya, memimpin setiap umat-Mu, seluruh pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini menjadi serupa, punya karakter Yesus. Makasih Tuhan, kami berdoa buat seluruh umat-Mu GP Hope, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Pakai hidup kami Tuhan, pakai hidup kami Tuhan, utus kami Tuhan. Berikan kemampuan ilahi, keberanian ilahi, hati yang diliputi oleh belas kasih Tuhan, rindu menjangkau jiwa-jiwa di luar sana dengan kasih dan kuasa daripada Tuhan. Hanya Tuhan yang dimuliakan, hingga hidup kami boleh berarti dan berbuah lebat bagi kemuliaan nama-Mu. Tolong kami Roh Kudus, mampukan setiap kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dari sekarang hingga selama-lamanya. Kami berdoa untuk Indonesia, kami melepas berkat buat Indonesia. Berkati Indonesia Tuhan. Kami minta belas kasih-Mu, jamah hati bangsa ini, hujani Indonesia dengan hujan pertobatan serta keselamatan yang daripada-Mu. Berkati seluruh pemimpin-pemimpin kami, dari yang tertinggi sampai yang terbawah. Kami minta hikmat kebijaksanaan ilahi turun atas mereka semuanya Tuhan.
apapun yang diputuskan, biarlah semuanya ini boleh menyenangkan, mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, sebentar kami boleh pulang, kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari kasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita dan arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah terima semuanya itu, sama-sama kita katakan amin. Mohon perhatian sebentar saudara, bahwa nanti doa malam yang biasanya diadakan hari Rabu dipindah ke hari Kamis di jam yang sama ya. Jadi untuk doa malam dipindah ke hari Kamis. Tuhan Yesus memberkati.